Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Muhya Channel. Pada hari ini saya akan membawakan salah satu materi yang cukup menarik, yaitu kaitannya dengan big data untuk kepentingan dakwah. Nah, sebagaimana kita tahu, big data sudah digunakan hampir di seluruh dunia untuk beberapa kepentingan, baik itu untuk lalu lintas, baik itu untuk decision support system, baik itu untuk mengelola sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Nah, pada materi ini sangat menarik karena bagaimana big data itu berperan sebagai kepentingan dakwah. Nah, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Ilyas Abbas, saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, sebelum kita masuk ke tema intinya, perlu kita tahu apa itu big data. Jadi big data itu secara harfiah diartikan sebagai data yang besar ya, atau data yang banyak. Nah, dari kumpulan data-data yang banyak tersebut itu akan kita olah menjadi sebuah pola ya, atau sebuah informasi yang akan kita dapat gunakan untuk beberapa kegunaan, baik itu untuk perusahaan, untuk instansi, untuk kampus, dan lain sebagainya. Nah, untuk big data sendiri sudah digunakan di berbagai kegunaannya ya, seperti untuk analisis pemain sepak bola. Ya, saya contohkan di sini Jack Wilshere. Jack Wilshere itu dia awal sebelum gabung di Chelsea itu bukan pemain yang hebat ya. Jadi dia ditemukan di di klub yang notabene belum klub besar dan dibeli oleh Chelsea, sehingga besar namanya di klub Chelsea ya, salah satu klub di Liga Inggris. Nah, awalnya kita tidak tahu siapa itu Jack Wilshere. Ya, dengan teknologi big data, nah kita dapat membaca statistik pemain dari Jack Wilshere. Jadi Jack Wilshere sendiri kita bisa tahu bahwa memiliki kemampuan sebagai gelandang ya, gelandang serang yang memiliki agility yang tinggi dan memiliki kemampuan atau speed yang bagus dan memiliki operan-operan yang bagus melalui data-data di klub sebelum pindah di Chelsea. Nah, selanjutnya untuk kegunaan dalam melakukan prediksi dalam cuaca. Nah, kita bisa tahu cuaca hari ini, cuaca besok dan sebagainya itu juga menggunakan teknologi big data. Nah, ini bukan sekedar untuk meramal cuaca besok atau lusa atau beberapa hari ke depan, itu bukan dengan menggunakan metode ramal atau yang kita sering dengar pada zaman-zaman dahulu, tapi ini memang pure sains ya, untuk mengetahui gejala-gejala apabila cuacanya misalnya hujan, panas ya, atau mendung dan lain sebagainya. Nah, data itu banyak diproduksi apalagi pada saat ini ya, mulai masa 2000-an sampai tahun 2020 ini. Nah, untuk agriculture ya, pertanian itu bisa IoT ya, itu perangkat dengan perangkat, atau melakukan monitoring, atau melakukan prediksi ya, atau membuat data driven industry dan lain sebagainya. Nah, untuk kesehatan juga ya, bisa menemukan pola-pola dalam menangani pasien, yaitu menemukan pola-pola pemberian obat. Nah, bisa mengklasifikasi pasien, bisa mengklasifikasi penyakit dan lain sebagainya.
Nah, pertumbuhan data di dunia itu sangat tinggi ya. Ya, contohnya di dunia astronomi ya, Sloan Digital Sky Survey itu yang di New Mexico itu sebanyak 140 TB ya atau terabyte dalam 10 tahun. Dan ada juga di Chili di 2016 itu sekitar 140 juga terabyte setiap 5 hari ya, every 5 days. Dan di dunia biologi dan kedokteran itu juga mengumpulkan atau memberikan data sebanyak 20 PB ya, atau petabyte. Itu lebih besar lagi dari terabyte. Jadi kita sering ya membuat atau menghasilkan data-data yang banyak, tapi kita tidak pernah tahu bahwa data ini akan digunakan untuk kebutuhan apa. Nah, kita banyak memproduksi data ya, contohnya di gambar di slide ya. Kita banyak memproduksi banyak data, baik itu YouTube, Facebook, Skype ya, Twitter ya. Bahkan di Twitter itu setiap kali tweet ya atau cuitan itu 1 cuitan per detik. Jadi ada 279 juta ya tweet ya, ada 200 million ya foto views ya di Flickr ya, ada di Skype itu 1,4 juta dan sebagainya, di Facebook ya, di website juga ya 570 website new create ya yang baru dibuat dan lain sebagainya. Nah, banyak data yang kita produksi dalam kurun waktu ya, bisa harian, mingguan ya, bulanan, bahkan tahun. Nah, pada saat ini kita mengalami kebanjiran data ya, kebanjiran data karena datanya sudah banyak, otomatis kita kebanjiran data dan kita tidak akan pernah tahu atau belum tahu bahwa data itu akan digunakan untuk kebutuhan apa saja ya. Tetapi ya kita sangat miskin dengan pengetahuan. Jadi kita banyak data ya, contohnya di Indonesia, tapi kita miskin pengetahuan data ini mau dibuat apa. Nah, hakikat big data itu sendiri ya, intinya yaitu mengubah data menjadi sebuah pengetahuan. Data harus diolah menjadi pengetahuan agar dapat bermanfaat dan memberikan sebuah informasi. Melakukan analisis tentang asosiasi ya, korelasi, pengelompokan data dan lain sebagainya. Ya, dengan pengetahuan manusia dapat melakukan banyak hal ya. Jadi apabila kita mengumpulkan banyak data, kita bisa melakukan banyak hal seperti memprediksi cuaca, kita memprediksi ya seperti zaman ini memprediksi COVID ya, apakah akan berakhir atau tidak dan lain sebagainya. Kita bisa mengestimasi kira-kira sebuah kurir ingin mengantarkan barang di 10 tempat yang berbeda. Nah, kira-kira dia mau antar yang di lokasi mana dulu supaya efisiensi waktu dari kurir tersebut itu bisa dikurangi ya. Nah, melakukan estimasi dan prediksi dengan apa yang akan terjadi, membantu untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang paling penting ya untuk decision support system. Nah, pada piramid ini menjelaskan bahwa sebuah big data itu berasal dari data ya, data yang banyak, kemudian ditransformasi ke dalam sebuah informasi ya. Dari informasi tersebut menghasilkan sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa bisa menjadi decision support ya bagi seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun sebagai pemberi kebijakan dalam instansi atau perguruan tinggi mungkin, sebuah organisasi dan lain sebagainya. Nah, secara general ya, sebuah big data atau data mining itu terdiri dari data ya, banyak data, kemudian ditransformasi dalam sebuah informasi ya, menghasilkan sebuah knowledge ya, sebuah pengetahuan, kemudian itu diinformasi lagi
dan menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya alur dari big data. Nah, apa itu big data? Nah, pada gambar ini seorang dokter itu atau seorang pegawai memasukkan banyak data ya. Ada buku, ada bahasa, ada data di gadget, ada di klise ya, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam sebuah mesin, diolah, kemudian keluar sebuah teks ya, dan data mining ya. Ya, seperti apa itu big data? Seperti di gambar ini, itu disiplin ilmu yang mempelajari sebuah metode untuk mengekstrak ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak sebuah pengetahuan ya. Intinya dari data yang banyak itu kita ekstrak menjadi sebuah pengetahuan, dan kita akan menemukan pola dari data tersebut ya, kira-kira seperti itu bahasa gampangnya. Nah, ini yang materi khusus ya, yang lebih menarik. Nah, apa kaitannya dengan dakwah? Nah, tanpa big data ya, nah seolah-olah kita berjalan ya dalam sebuah jalan, di jalan bebas itu dalam keadaan buta dan tuli ya. Tanpa big data kamu buta dan tuli di tengah jalan yang bebas hambatan ya. Jadi tanpa adanya data sebenarnya kita dalam keadaan buta dan tuli ya. Kita tidak bisa melihat arah ke depan itu seperti apa. Yang mungkin saja sekarang ini kita tidak mengalami atau menganggap bahwa data itu tidak penting ya. Tapi di suatu saat nanti data tersebut akan kita ingat dan mungkin akan lebih berguna apabila kita kumpulkan untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana big data untuk dakwah itu ya? Nabi berpesan untuk berdakwah sesuai lisan kaumnya, bilisani qaumihi ya. Di era digital ini semua lembaga dakwah perlu menguasai big data ya. Beberapa organisasi besar juga sudah menerapkan konsep big data dalam melakukan dakwah. Untuk mengendalikan narasi ya, jadi ada beberapa ustadz atau pendakwah itu kadangkala tidak bisa mengendalikan narasinya di media digital, sehingga terjadi beberapa perdebatan antara pendakwah atau ustadz tersebut. Nah, hal ini bisa meresahkan pendukung dari tiap ustadz tersebut. Jadi perlu dikendalikan ya beberapa narasi pendakwah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk sesama muslim. Yang kedua itu dengan memiliki database yang kompleks atau yang banyak, yang rumit, maka akan bisa menggambarkan jamaah secara peta demografi. Jadi apabila kita memiliki big data ya, dan kita memiliki data jamaah, kita itu bisa menggambarkan jamaah secara peta demografi. Maksudnya misalnya kita mau berdakwah di salah satu daerah, misalnya saya contohkan di Gorontalo, di Bone Bolango atau di Boalemo. Nah, kita bisa melakukan pemetaan demografi ya, caranya dengan turun langsung ke daerah tersebut. Nah, kita pelajari, kita kumpulkan data-data kira-kira materi apa, dan kira-kira penduduk di sana itu rata-rata berumur berapa ya, lebih banyak perempuan atau laki-laki, lebih banyak anak muda daripada orang tua, dan lain sebagainya. Apabila kita temukan data tersebut, sebenarnya kita bisa melakukan perampungan materi ya, materi dakwah kita untuk agar bisa diterima oleh jamaah di tempat tersebut ya. Intinya seperti itu. Nah, konsep big data ya, saya ulang lagi, itu dari beberapa himpunan data ya, kemudian ditransformasi atau diolah menggunakan metode dalam big data sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Apa yang harus dilakukan ya? Nah, memiliki data ribuan ya. Kita itu memiliki data ribuan, jutaan ya tentang data jamaah atau umat muslim, yang harusnya itu akan sangat memudahkan proses dakwah menggunakan analisis big data. Jadi apabila kita kumpulkan ya pendakwa ya, terus karakteristik tiap masyarakat ya di dalam sebuah
peta demografi, kita akan memudahkan proses dakwah dengan menggunakan teknologi big data ini. Dan yang kedua itu kita bisa mengumpulkan data tentang cara berdakwah atau strategi dakwah yang selama ini dilakukan. Ya, hal itu dilakukan dengan menonton beberapa kajian, baik itu kajian dari luar maupun kajian yang untuk ustadz sendiri. Jadi dia bisa menganalisis, kira-kira memiliki kesalahan di sini, ini tidak perlu diulang dan lain sebagainya. Nah, itu teknologi, bagaimana teknologi big data itu bergerak. Yang ketiga, yaitu sering dalam beberapa pertemuan menyamarkan bahwa belum bisa baca Quran. Nah, sebentar akan saya gambarkan. Ya, sering beberapa ustadz itu menjelaskan bahwa di sini di lokasi ini belum bisa baca Quran sekian persen dan sekian persen. Nah, apakah pernah didata ya? Apakah pernah didata bahwa memang benar hanya 70% yang bisa baca Quran, atau kebalikannya hanya 30% yang bisa baca Quran? Nah, itu datanya harus lengkap ya, di daerah mana saja ya. Kalau saya contohkan di Gorontalo, di kotanya atau di kabupatennya. Nah, laki-laki atau perempuannya yang paling banyak, rentang umur sekian ya. Apakah yang paling tua lebih banyak atau bahkan yang paling muda yang lebih banyak belum bisa baca Quran? Ya, hal itu bisa kita kumpulkan sehingga target kita dalam melakukan pengajaran Al-Quran itu lebih tepat. Jadi apabila di Bualemo lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya ya, jadi target dalam melakukan program baca Quran ya, itu terhadap anak-anak muda dengan rentang usia sekian-sekian ya, dan paling banyak di daerah A, B, C, D ya, mungkin seperti itu. Yang keempat itu dapat menentukan isu ya, tema hingga timing ya, sesuai dengan kondisi jamaah yang akan disasarnya di berbagai daerah dengan beberapa macam atau aneka dataset yang diolah dan dianalisis sedemikian rupa. Jadi dengan data mining atau big data kita bisa menentukan isu dan timing ya, apabila ada hal-hal krusial yang perlu kita bahas di daerah tersebut. Yang terakhir itu harusnya Islamic Center itu sesuai namanya ya. Kebetulan materi ini saya bawakan waktu diundang sebagai narasumber dalam bincang-bincang Ramadan di Wahda Islamiyah. Nah, saya pernah menjelaskan seperti ini ya. Ya, karena mengusung Islamic Center, jadi konsep saya pribadi saya jelaskan ke moderator bahwa Islamic Center itu ya, jadi pusatnya Islam. Jadi bukan hanya menjadi pusat kajian, banyak orang kajian di tempat tersebut ya, banyak orang yang melakukan belajar mengaji di tempat tersebut, yaitu bagian dari Islamic Center, benar. Tapi ada hal yang perlu ditambahkan bahwa menjadi pusat data di Islamic Center. Jadi apabila pemerintah bertanya, berapa jumlah buta baca Quran di Gorontalo, nah Islamic Center itu berperan sebagai pemberi data ya, di daerah sini ya, seperti itu. Dan juga bisa mengklasifikasikan ya, sesuai usia, sesuai umur, sesuai jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, itu konsep yang mungkin perlu ditambahkan dalam satu konsep keseluruhan dalam konsep Islamic Center. Nah, hasilnya dari kita mengumpulkan data-data tersebut, kita bisa menghasilkan dakwah yang milenial. Nah, karena pada saat ini memang arah dakwah itu ke arah-arah milenial ya. Kita sudah menggunakan berbagai teknologi ya, baik itu kamera digital, Facebook, YouTube ya, desain-desain poster menggunakan Photoshop dan lain sebagainya. Nah, itu dibuat karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, alur materi juga disampaikan lebih terarah ya dengan big data ya, dengan text mining ya, kita dapat membantu menggali sebuah informasi ya, kira-kira ya apabila seorang pendakwah melakukan atau membawa sebuah materi, nah itu bisa dibantu dengan menggali materi-materi apa ya, hubungannya dengan hadis apa,
ya, hubungannya dengan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dengan teknologi Big Data. Yang ketiga itu penyampaiannya lebih tepat ya, karena kita telah mengklasifikasikan ya terlebih dahulu tentang demografi dari tempat yang akan kita dakwai. Dan terakhir dapat mempelajari karakteristik jamaah ya. Karakteristik jamaah itu sangat penting ya, agar kita namanya berdakwah, kita akan menghimpun banyak orang. Dan alangkah baiknya kita tidak membuat orang itu lari dari dakwah yang kita berikan ya. Yang minimal kita bisa rangkul mereka ya, dengan cara kita harus mempelajari karakteristik jamaah tersebut. Nah, ini coba saya singgung atau saya analisis hasil dari pengamatan pribadi soal dirosa. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran ya untuk orang dewasa, yang pertama kita harus mengetahui karakter dari usia yang kita akan belajarkan baca Al-Quran ya, melalui metode dirosa. Nah, karakter usia ini sangat penting karena di beberapa riset itu kita tidak bisa menyamaratakan usia ya, baik itu tua ataupun muda. Bahkan untuk jenis kelamin, baik itu wanita atau perempuan, wanita atau laki-laki, apalagi rentang usia baik tua atau muda dan sebagainya itu. Nah, kita harus mengetahui karakter dari orang yang ingin mengaji ya, sehingga kita akan bisa lebih efektif dalam melakukan proses pengajaran dirosa. Nah, kita juga dapat memperkirakan waktu ya. Jadi dengan big data atau data mining kita bisa menentukan waktu yang tepat ya. Saya kasih contoh. Nah, apakah paling tepat itu melakukan pembelajaran dirosa pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya? Itu perlu dicari tahu. Nah, kira-kira jamaah itu paling suka atau peserta itu paling suka belajar dirosa itu di waktu tertentu ya. Ya, kalau misalnya lebih suka atau lebih masuk di pagi hari atau setelah ba'da subuh, nah itu mungkin bisa diarahkan secara 90% itu mengarah ke selepas atau ba'da subuh. Nah, apabila untuk kelas ya, saya tanda petik non reguler ya, untuk orang-orang tua yang mungkin ya untuk mencari waktu pagi sulit ya, bisa diundur di malam hari. Tapi kita harus lihat keefektifan dari waktu tersebut. Nah, bisa jadi waktu itu akan mempengaruhi proses pembelajaran dirosa. Ya, ini menurut analisis pribadi yang saya lakukan. Yang ketiga itu kita bisa memperkirakan pertemuan. Jadi dengan adanya big data, nah kira-kira kita bisa tahu, nah di pertemuan berapa ya banyak peserta itu berhenti ya atau tidak melanjutkan pembelajaran dirosa. Dan kita bisa tahu sebab dan akibatnya kenapa dia berhenti atau tidak melanjutkan pembelajaran dirosa. Jadi kita akan mengumpulkan beberapa angket atau kuesioner ya, yang bisa menjelaskan tentang mengapa dan kenapa dia berhenti dari pertemuan pembelajaran dirosa. Nah, yang terakhir kita bisa mempelajari suasana dari tempat ya. Jadi setahu saya itu di beberapa peserta yang belajar dirosa itu ada yang dilakukan di masjid, ada yang dilakukan di pelataran masjid, ada yang dilakukan di warkop, ada yang dilakukan di kantor, di rumah dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu ya suasana dari sebuah tempat itu apakah selama ini ya peserta itu lebih nyaman di masjid, di rumah, di tempat kantornya ya, atau di warkop ya untuk santai-santai, atau seperti apa, atau tergantung pesertanya. Nah, itu kita perlu tahu ya agar keseluruhan data yang kita kumpulkan itu bisa memberikan sebuah pengetahuan dan analisis pola-pola yang akan kita lakukan di
peserta-peserta berikutnya yang ingin mendaftar pembelajaran di Rosa. Jadi kita bisa berikan opsi-opsi, oh ini seperti ini. Ya, jadi mungkin itu hasil analisis saya tentang pembelajaran di Rosa. Nah, sekarang apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu data. Ya, jadi saya sarankan kepada seluruh mungkin ormas-ormas atau pendakwah ya yang berkecimpung di dunia dakwah ya agar menyiapkan banyak data atau berbagai macam data yang bisa kita jadikan sebuah analisis yang menghasilkan sebuah pengetahuan yang berfungsi sebagai kebijakan ya atau analisis kedepannya seperti apa. Nah, pembelajaran dalam big data ya, saya ambil contoh seperti ini. Kita harus mempelajari kultur dari masyarakat ya, tempat kita berdakwah. Ya, kita harus menyimpan data dari dakwah di daerah terpencil tersebut ya. Kita harus melakukan atau menganalisis pola perilaku masyarakat di daerah tersebut, dan apabila kita melakukan itu kita bisa mengumpulkan data-data keberhasilan kita dengan berbagai macam teknik ya, karena karakter pendakwah muda ya, itu berbeda-beda dan lokasinya juga berbeda-beda ya, dan kulturnya pasti berbeda-beda, rentang usianya di sana juga berbeda-beda, pemahaman di sana juga berbeda-beda, sehingga kita akan menemukan berbagai pola. Apabila di daerah seperti ini maka kulturnya seperti ini, maka seperti ini ya. Jadi kita bisa menemukan pola-pola dalam bentuk decision tree yang bisa membantu kita melakukan pendekatan-pendekatan menggunakan teknologi atau analisis big data. Nah, big data dalam prakteknya saya ilustrasikan dengan pedang ya. Ya, apabila kita gunakan dengan baik ya, maka itu dapat mempertajam dakwah kita. Ya, apabila kita gunakan untuk kejahatan maka bisa mempertajam keburukan. Ya, jadi ya saya beratkan sebuah pedang. Ya, big data juga memiliki dua sisi yang berbeda. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga dipraktekkan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan. Nah, big data analysis ya itu dilakukan untuk beberapa keperluan ya, selain untuk dakwah juga dilakukan untuk beberapa keperluan, atau bisa mengambil banyak data ya, seperti data di komputer, data rumah, data wifi, data browser internet, data telepon, data download, data berapa orang yang like, data berapa orang yang Twitter dalam setiap harinya, berapa data pesan, berapa data signal dan sebagainya. Itu masuk dalam sebuah ranah big data. Ya, yang terakhir ya, saya pernah mendengar pidato presiden pada tanggal 17 Agustus ya, kalau tidak salah di 2019 kemarin, bahwa presiden mengatakan data ya merupakan atau adalah sumber kekayaan baru. Jadi suatu saat nanti ya, tambang-tambang emas ya, tambang minyak dan sebagainya itu akan digantikan dengan data ya, karena data merupakan atau adalah sebuah sumber kekayaan baru yang akan menggantikan ya emas ya, tambang, batu bara dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Dengan statement presiden waktu itu, ya memang pada saat ini kita lihat bahwa beberapa perusahaan seperti Google itu ya juga menghasilkan data. Gojek ya, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya itu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki operasional yang tinggi ya, seperti Google. Dia tidak punya konten ya, tapi dia menghasilkan sebuah konten yang banyak dari
kontennya orang-orang yang ingin disitasi atau disinkronkan oleh Google. Nah, seperti contoh Grab ya, Grab juga tidak punya armada ya, tidak seperti Bluebird ya punya armada yang operasional tinggi, yang ada maintenance mobilnya, ada maintenance operasional kantornya dan sebagainya. Nah, di Grab itu dia tidak punya operasional mobil, motor dan sebagainya, ya pure ya semua Grab baik itu motor atau mobil itu adalah masyarakat sipil yang mendaftarkan dirinya ke dalam perusahaan Grab dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ilustrasinya yang sudah terjadi mulai 2000-an ya, kurang lebih dari 2014, 15 sampai dengan 2020 ini tren data ini makin meningkat ya, sehingga prediksi yang dilakukan atau pidato presiden pada waktu itu yang menyebutkan bahwa data adalah sumber kekayaan baru itu yang mungkin akan terrealisasi pada masa yang akan datang. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan ya. Insya Allah dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.